Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja di tengah pandemi ini kita bisa menjalankan kegiatan dengan sangat baik. Nah, selamat datang di kelas ekonomi. Perkenalkan saya Abdul Rafi dari Pendidikan Ekonomi 2017 Universitas Jenderal Sudirman. Nah, untuk kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjadi mentor kalian di kelas ekonomi kelas 11. Semoga kita bisa saling berbagi ilmu dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari sambungan materi kemarin, yaitu tentang APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam mengikuti pembelajaran kali ini, siswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan tentang arti atau hakikat dari APBD, yang kedua mampu menjelaskan fungsi dan tujuan dari penyusunan APBD, yang ketiga mampu menyebutkan sumber-sumber dari penerimaan daerah, yang keempat mampu mengklasifikasikan jenis-jenis belanja daerah, dan yang terakhir mampu mendeskripsikan mekanisme dari penyusunan APBD itu sendiri. Nah, sehingga ketika kalian mengikuti video pembelajaran ini, kompetisi-kompetisi dasar tersebut dapat kalian capai. Nah, sebelum kita memasuki materi inti tentang APBD, kita sedikit flashback tentang materi APBN. Nah, APBN pengertiannya yaitu Rencana Keuangan Pemerintah Nasional yang ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Nasional. Nah, dari sini mungkin kalian bisa mengerti ya, apa itu tentang pengertian APBD. Nah, APBD menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat dengan APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah setempat dan juga DPRD di daerah setempat yang kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah. Jadi yang membedakan antara APBN dan juga APBD, di APBD ini nanti APBD-nya tersebut akan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Nah, untuk periode anggaran antara APBD dan APBN sama, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. Nah, penyusunan APBD ini tergantung dengan kebutuhan dan kemampuan di masing-masing daerah tersebut. Nah, selanjutnya tentang fungsi APBD. Apa saja sih fungsi dari APBD ini? Nah, ada 5 fungsi utama dari APBD. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah atau APBD itu menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah itu menjadi pedoman bagi daerah dan manajemen daerah untuk menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman daerah untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan APBD yang telah direncanakan tersebut atau tidak. Nah, fungsi yang keempat yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah itu harus diarahkan yang pertama untuk mengurangi pengangguran, yang kedua untuk mengoptimalisasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sehingga akan terciptanya efisiensi dan efektivitas perekonomian di daerah tersebut. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu mengandung arti bahwa anggaran daerah ini memiliki asas keadilan dan kepatutan, sehingga apa yang direncanakan di APBD ini harus sesuai dengan asas tersebut. Selanjutnya tujuan dari penyusunan APBD. Nah, tujuan dari penyusunan APBD sebenarnya sudah dijelaskan sedikit nih di pengertian dan fungsinya, yaitu sebagai pedoman tentang pendapatan dan pengeluaran apa yang harus dikeluarkan oleh daerah, sehingga daerah itu memiliki gambaran kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sehingga kesalahan, penyelewengan, dan pemborosan tersebut akan dapat bisa dihindari. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah
komponen apa saja yang ada di APBD. Nah, komponen APBD itu sama seperti komponen anggaran ya, yaitu ada pemasukan dan juga ada pengeluaran. Dan di sini pemasukan dan pengeluaran jumlahnya itu harus sama. Namun ketika perealisasiannya di akhir tahun jumlahnya berbeda itu tidak masalah. Nanti akan ada yang namanya surplus dan juga defisit. Hal ini terjadi karena rencana yang ada di APBD tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Semisal pemerintah daerah sudah merencanakan pajak yang akan didapatkan yaitu 100 triliun. Namun ketika dalam tahun berjalan hanya 90 triliun saja yang dapat masuk ke kas daerah. Nah, hal ini akan menyebabkan pemasukan itu lebih sedikit dari pengeluaran sehingga rencana dan realisasinya itu akan berbeda. Nah, untuk komponen APBD sendiri yaitu yang pertama penerimaan daerah dan yang kedua adalah belanja daerah. Untuk yang pertama, sumber-sumber dari penerimaan daerah. Pada umumnya ada 3 sumber penerimaan daerah. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, yang kedua ada dana perimbangan, dan yang ketiga lain-lain penerimaan daerah atau pendapatan lain-lain. Nah, yang pertama pendapatan asli daerah. Untuk pendapatan asli daerah ini ada beberapa sumber utama. Yang pertama yaitu dari pajak daerah. Untuk pajak daerah ini contohnya adalah pajak hiburan atau mungkin pajak karaoke ya, dan pajak hotel. Nah, yang kedua ada retribusi daerah. Retribusi merupakan iuran yang diberikan oleh masyarakat dan masyarakat tersebut akan langsung mendapatkan timbal baliknya. Nah, contoh dari retribusi ini ketika kita memasuki ke objek wisata, nah itu akan dikenakan retribusi objek wisata. Terus sumber pendapatan asli daerah yang ketiga yaitu hasil dari pengelolaan sumber daya yang dipisahkan. Yang terakhir adalah lain-lain PAD. Nah, untuk lain-lain PAD ada beberapa sumber. Yang pertama hasil dari pengelolaan sumber daya yang tidak dipisahkan. Yang kedua ada bunga, lalu ada pendapatan giro, lalu ada keuntungan dari selisih pertukaran mata uang asing dan mata uang rupiah. Dan yang terakhir adalah komisi atau potongan dari penjualan atau pengadaan aset di daerah tersebut. Untuk sumber penerimaan yang kedua yaitu dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, untuk dana perimbangan ini merupakan dana yang berasal dari APBN. Ketika kemarin kita bahas APBN, dana perimbangan ini merupakan pengeluaran dari APBN. Namun di APBD merupakan pemasukan atau penerimaan dari daerah tersebut. Nah, untuk dana perimbangan yang pertama adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan pendapatan yang dibagi hasil antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena hasil dari kerjasamanya. Nah, dana bagi hasil ini bersumber dari 2 sektor. Yang pertama yaitu pajak dan yang kedua yaitu sumber daya alam. Untuk yang berasal dari pajak ada 3 sumber lagi, yaitu yang pertama pajak bumi dan bangunan atau BBB, dan yang kedua bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga adalah pajak penghasilan. Jadi dari ketiga pajak ini nanti akan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, untuk sumber yang berasal dari sumber daya alam itu berasal yang pertama dari perhutanan, terus dari perikanan, lalu ada pertambangan umum, lalu pertambangan minyak bumi, panas bumi maupun pertambangan dari gas bumi. Nah, dari dana perimbangan yang kedua yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini sama berasal dari APBN, namun bertujuan untuk mengurangi ketimpangan di antar daerah. Untuk alokasi dari dana alokasi umum ini didasarkan atas kebutuhan dan kemampuan di masing-masing daerah dan juga luas wilayah dan jumlah penduduk di daerah tersebut. Untuk alokasinya, dana alokasi umum ini sebesar 26% dari pendapatan neto di APBN. Selanjutnya, dana perimbangan yang ketiga adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini didanai oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
namun sudah ditetapkan di dalam APBN. Nah, dana alokasi khusus ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, merupakan dana yang dibagikan tidak untuk semua daerah, namun ke beberapa daerah saja. Nah, selanjutnya untuk sumber penerimaan yang terakhir, yaitu layanan pendapatan atau pendapatan lain-lain. Ini ada dua sumber. Yang pertama yaitu pendapatan hibah dan juga dana darurat. Nah, untuk hibah ini semacam hadiah, yang mungkin hadiah dari beberapa daerah lain yang diberikan ke daerah tersebut. Nah, dari pendapatan hibah ini tidak mengikat ke daerah tersebut. Nah, selanjutnya ada dana darurat. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus, misal terjadi bencana nasional atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat wajib untuk membantu pemerintah daerah tersebut menggunakan dana darurat ini. Untuk komponen APBD yang kedua yaitu belanja daerah. Untuk jenis-jenis belanja daerah ini merupakan belanja yang merupakan pengeluaran dari daerah baik kota maupun provinsi. Nah, secara umum jenis belanja daerah dibagi menjadi tiga, yaitu urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang dikerjakan bersama baik antara pemerintah dan pemerintah daerah ataupun antar pemerintah daerah. Nah, untuk belanja daerah ini memiliki beberapa klasifikasi. Untuk klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah. Nah, menurut urusan pemerintah ini belanja dibagi menjadi dua, yaitu belanja urusan wajib dan juga belanja urusan pilihan. Nah, untuk urusan wajib yaitu urusan-urusan belanja yang wajib dikelola oleh daerah tersebut. Nah, yang wajib tersebut adalah yang pertama pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat. Nah, untuk urusan pilihan, ini urusan-urusan yang bisa dipilih di daerah tersebut sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Contohnya adalah pertanian, kehutanan, dan juga pertambangan. Nah, untuk dana belanja ini bisa dikelola bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ataupun antar pemerintah daerah, semisal provinsi dengan kabupaten kota. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi belanja berdasarkan tujuan, keselarasan, dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah. Nah, untuk klasifikasi ini diarahkan untuk pertama pelayanan umum, lalu ada ekonomi, dan juga lingkungan hidup. Klasifikasi belanja yang ketiga yaitu klasifikasi belanja menurut organisasi. Nah, artinya belanja tersebut digunakan sesuai dengan organisasi-organisasi yang ada di daerah tersebut. Misal ada BNPB, terus ada PMI dan lain-lain. Nah, setiap organisasi ini diberikan dana-dana bantuan dari APBD ini. Nah, untuk bantuannya ini sesuai dengan wewenang pemerintah daerah tersebut. Untuk klasifikasi yang keempat yaitu klasifikasi belanja program dan kegiatan. Nah, klasifikasi ini merupakan klasifikasi belanja yang digunakan pemerintah daerah untuk mendanai program dan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah tersebut selama 1 tahun yang bersangkutan. Nah, untuk klasifikasi yang terakhir yaitu klasifikasi belanja menurut kelompok belanja. Untuk menurut kelompok belanja ini ada dua sumber, yaitu belanja tidak langsung dan juga belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung ini, belanja-belanja yang digunakan oleh pemerintah daerah yang tidak langsung berkaitan dengan program atau kegiatan yang sedang dijalankan. Nah, contohnya yaitu semisal ada beban bunga atau mungkin ada komisi dan juga gaji-gaji di karyawan-karyawan tersebut dari kegiatan tersebut. Nah, untuk yang kedua belanja langsung. Seperti namanya, belanja langsung merupakan belanja yang langsung dikeluarkan oleh daerah untuk mendanai secara langsung kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan. Nah, itulah klasifikasi yang merupakan jenis-jenis dari belanja daerah. Jadi setiap daerah itu mempunyai belanja daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu mekanisme penyusunan dari APBD. Untuk mekanisme penyusunan APBD ini, yang pertama yaitu
pemerintah daerah itu mengajukan rancangan APBD ini kepada DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen terkait tentang APBD tersebut. Nah, kemudian DPRD akan membahas dan menyetujui dari rancangan APBD tersebut. Setelah disetujui oleh DPRD, lalu rancangan APBD ini akan dikirim ke Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian selama 15 hari, Kementerian Dalam Negeri ini akan membahas tentang rencana anggaran dari daerah tersebut. Nah, selambat-lambatnya 15 hari, ketika Menteri Dalam Negeri tidak memberikan hasil evaluasi tentang APBD tersebut, maka gubernur bisa langsung menetapkan APBD tersebut sebagai peraturan daerah. Namun ketika dalam 15 hari tersebut Menteri Dalam Negeri memberikan evaluasi tentang APBD tersebut, maka gubernur dan DPRD selambat-lambatnya harus 7 hari itu harus mengevaluasi dan menyempurnakan dari rancangan APBD tersebut. Namun ketika dalam 7 hari tersebut gubernur maupun DPRD tidak ada timbal balik kepada Menteri Dalam Negeri lagi, maka rancangan APBD tersebut akan dianggap batal dan Menteri Dalam Negeri akan memutuskan bahwa dalam daerah tersebut akan menggunakan pagu APBD. Dalam artian, untuk daerah tersebut akan menggunakan APBD di tahun sebelumnya. Jadi, untuk mekanisme yang pertama, pemerintah daerah mengusulkan kepada DPRD, lalu DPRD akan menyetujuinya. Setelah itu akan diusulkan lagi ke Menteri Dalam Negeri dan selambat-lambatnya 15 hari akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, ketika ada evaluasi, itu harus dievaluasi paling lambat 7 hari. Namun jika tidak ada evaluasi, maka APBD tersebut dapat ditetapkan oleh gubernur dan daerah tersebut. Nah, sekian untuk materi tentang APBD itu sendiri. Jadi APBD merupakan rencana keuangan dari daerah yang disetujui bersama dengan DPRD. Yang kemudian itu memiliki 2 komponen, yaitu penerimaan daerah dan juga belanja daerah. Nah, sekian materi untuk kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan tentang materi kali ini, silakan tulis komentar di bawah ini. Namun jika tidak suka dengan video ini, silakan like video di bawah ini. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.